Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan saya Doni Alexander, terima kasih karena telah bergabung kembali bersama kami hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Beberapa pendengar mungkin akan terkejut mendengar pembahasan ini karena ini adalah fakta sejarah yang telah ditutup-tutupi atau setidaknya terlupakan. Nah, para sarjana Yahudi telah mengetahui kebenarannya selama ini, tapi kebenaran itu selalu disembunyikan dari kita. Dan topik itu adalah hari Sabtu atau yang sekarang ini dianggap sebagai hari Sabat. Nah, sebenarnya hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang sesungguhnya. Dan orang-orang Yahudi mengetahui itu. Jadi bila para pendengar berpikir bahwa umat Yahudi tidak akan pernah beribadah di hari lain selain hari Sabat, maka pikiran Anda itu salah. Mereka memang beribadah di hari yang salah, dan mereka telah melakukannya selama 1700 tahun. Dan terlebih lagi, para sarjana Yahudi mengetahuinya. Ya, betul. Dan untuk pendengar yang beribadah di hari Minggu, topik ini juga berkaitan dengan Anda. Topik hari ini bukan hanya soal agama Yahudi dan hari Sabat. Nah, secara teologis hanya ada satu alasan mengapa kebanyakan umat Kristen menghormati hari Minggu, dan itu adalah karena hari Minggu adalah hari pertama dalam sebuah minggu. Dan orang-orang percaya bahwa pada hari itulah Yahusua dibangkitkan. Tapi bila hari Sabtu bukanlah Sabat hari ketujuh yang dimaksud dalam kitab suci, dan nyatanya memang demikian, maka hari Minggu pun bukanlah hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Betul, maka tak ada lagi pembenaran ataupun alasan untuk beribadah di hari Minggu. Tapi, sebelum kita melompat ke pembahasan kita, pertama-tama saya ingin memberikan informasi singkat kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kita untuk pertama kalinya pada hari ini. Di Radio WLC, kami menggunakan nama pribadi Bapa dan Sang Anak. Nama Yesus berasal dari bahasa Yunani yaitu Iesos, yang merupakan bentuk transliterasi dari nama Yahusua, karena bahasa Yunani tidak memiliki bunyi Y. Lalu, Tuhan atau Allah hanyalah gelar umum yang juga bisa digunakan untuk merujuk pada dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Nama asli Bapa adalah Yahwa atau biasa disingkat Yah. Ya, betul. Lalu El, Eloah, dan Elohim adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk pada Bapa. Pada program-program kita sebelumnya, Doni telah membagikan sebuah fakta sejarah yang menarik mengenai kalender Julian awal, yaitu bahwa pada masa kehidupan Kristus, kalender itu memiliki 8 hari dalam satu minggu. Itu betul. Nah, bagi para pendengar yang melewatkan program tersebut, Anda masih bisa mendengarkannya. Semua rekaman program-program kami sebelumnya telah kami posting di situs dan di channel YouTube kami. Jadi Anda masih bisa mendengarkannya di sana. Silakan cari program yang berjudul Sejarah Kalender Julian. Tapi masih ada hal yang lebih dalam yang bisa digali pada topik ini. Baru-baru ini, Doni berbagi mengenai bagaimana kalender lunisolar yang ditetapkan Yahwa pada masa penciptaan kini sudah tidak lagi digunakan. Ya, betul Mario. Singkatnya, Konstantin Agung ingin menyatukan kerajaannya dan cara dia melakukannya adalah dengan menyatukan umat Kristen dengan kaum penyembah berhala untuk menggunakan kalender yang sama. Dari dulu kaum penyembah berhala memang telah menghormati hari Dewa Matahari. Atau yang sekarang ini kita kenal sebagai hari Minggu, Doni. Dan juga dikenal sebagai hari Tuhan karena orang-orang mengasumsikan bahwa Yahusua dibangkitkan pada hari Minggu. Dan itu karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yahusua dibangkitkan di hari pertama dalam sebuah minggu. Tapi yang belum kita ketahui adalah bahwa para Yahudi tidak menggunakan kalender Julian. Mereka masih menggunakan kalender lunisolar yang diciptakan pada masa penciptaan. Jadi ya, Yahusua memang dibangkitkan pada hari pertama dalam sebuah minggu, tapi hari itu bukanlah hari Minggu. Siklus mingguan pada kalender Julian, juga siklus mingguan yang kita gunakan pada saat ini, adalah siklus mingguan yang tidak terputus. Tidak ada jeda sama sekali. Misalnya,
Bila hari terakhir pada sebuah bulan adalah hari Selasa, maka hari pertama dalam bulan berikutnya akan selalu jatuh pada hari Rabu. Siklus itu tidak akan dimulai awal dari hari Minggu lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan siklus mingguan yang tidak terputus. Tapi cara kerja kalender Alkitab tidaklah demikian. Di dalam kalender Alkitab, siklus mingguannya akan dimulai baru pada setiap bulan. Betul. Jadi misalnya hari Sabat pada tanggal 29 di sebuah bulan akan langsung dilanjutkan dengan sebuah hari kerja. Keesokan harinya adalah hari bulan baru, yaitu hari pertama dalam setiap bulan. Hari bulan baru selalu menginterupsi siklus mingguan itu. Jadi, hari setelah hari bulan baru selalu merupakan hari pertama dalam sebuah mingguan. Selalu, setiap bulannya akan selalu begitu. Iya, saya mengerti. Siklus hari pertama dari kedua kalender ini itu berbeda. Nah, bagi para pendengar yang melewatkan program kami baru-baru ini yang membahas mengenai cara Konstantin mengganti kalender Alkitab, maka silakan cari rekaman program tersebut di situs atau di channel YouTube kami. Program itu berjudul Tipu Daya Konstantin. Iya. Nah, saya menganggap tindakan Konstantin itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, fakta-fakta mengenai kalender Julian dan apa yang dilakukan Konstantin itu betul-betul membuktikan bahwa hari Minggu bukanlah hari di mana Yahusua dibangkitkan. Ya, tapi ingat, itulah yang diinginkan oleh Konstantin dan para uskup yang menganut paham penyembah berhala. Mereka ingin menjauhkan diri dari pengaruh Yahudi. Nah, Mario, di sini saya sudah mencetak sebuah kutipan dari Heinrich Grech. Jadi tolong dibacakan. Oke. Grech adalah seorang Yahudi dan dia menuliskan sebuah buku yang lengkap mengenai sejarah umat Yahudi. Kutipan ini diambil dari seri kedua karyanya berjudul History of the Jews. Dan dia menulis agenda umat Kristen yang terjadi pada Konsili Nisea di abad keempat. Baik, di dalam kutipan ini, Grech mengatakan, pada Konsili Nisea, kekristenan telah kehilangan hubungan dengan asal-usulnya. Hingga saat ini, Hari Raya Paskah Easter selalu dirayakan bersamaan dengan Hari Paskah Passover Yahudi, dan tentu saja pada hari-hari yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Sanhedrin di Yudea mengenai itu. Tetapi ke depannya, perayaan Hari Raya Paskah Easter tersebut akan dirayakan secara terpisah, terlepas dari kalender Yahudi. Karena betul-betul tidak pantas bila di hari raya yang paling kudus ini, yaitu Paskah Easter, kita harus mengikuti adat bangsa Yahudi. Untuk selanjutnya lebih baik kita berbeda dengan orang-orang jahat itu, karena Sang Juru Selamat kita telah menunjukkan jalan yang lain. Betul-betul absurd bila orang-orang Yahudi membual bahwa kita, umat Kristen, tidak berhak untuk merayakan hari Paskah tanpa menggunakan aturan-aturan mereka dalam menentukan kalender. Begitulah yang dikatakan oleh sang penguasa, yaitu Konstantin. Dan kemudian itu menjadi prinsip yang memandu gereja yang pada saat ini akan menentukan nasib orang-orang Yahudi. Jadi seperti itulah, keinginan Konstantin untuk menyatukan kerajaannya pun sejalan dengan keinginan para uskup-uskup yang menganut paham penyembah berhala untuk mendapatkan kekuatan politik yang lebih besar. Mereka mencapai hal itu dengan cara melarang penggunaan kalender Alkitabiah untuk peribadatan Kristen, dan kemudian memaksakan penggunaan kalender Julian milik kaum penyembah berhala. Begitulah caranya, sehingga umat Kristen dan penyembah berhala dipaksa untuk menyatu. Baik, bisakah Anda memberitahukan bagaimana hal tersebut mempengaruhi orang-orang Yahudi, Doni? Saya tahu, bukan hanya saya sendiri yang memiliki asumsi yang salah bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah, karena pada hari itulah umat Yahudi merayakannya. Tapi kutipan Grech ini cukup menggoda. Apa maksud Grech ketika dia mengatakan bahwa penetapan aturan mengenai kalender Yahudi itu pada saat ini akan menentukan nasib orang-orang Yahudi? Oke, begini. Pada saat itu semua orang yang masih ingin menggunakan kalender Alkitab akan langsung diberikan siksaan yang berat. Berarti itu terjadi pada orang-orang Yahudi dan umat Kristen Rasuli? Ya, tepat sekali. Karena masih ada umat Kristen yang tidak ingin menggunakan kalender Julian milik kaum penyembah berhala. Bila Anda percaya bahwa memang penting untuk beribadah di hari yang tepat, baik bila Anda berpikir bahwa hari yang tepat itu adalah Sabat hari ke-7 ataupun hari kebangkitan Yahusua, maka kalender yang seharusnya Anda gunakan untuk menghitung hari beribadah yang tepat itu juga sama pentingnya. Betul. Umat Kristen Apostolik mengetahui hal itu. Polikrates, seorang pastor gereja awal, dengan keras memprotes penggunaan kalender penyembah berhala itu. Dia tahu bahwa Sang Juru Selamat tidak dibangkitkan di hari Minggu Paskah Easter. Dan sebagai bukti, dia merujuk pada para rasul yang menggunakan kalender Alkitabiah. Dan ini bukan main-main. Umat Kristen Apostolik merasa bahwa ini adalah hal yang sangat sensitif. Ada beberapa rumor bahwa para uskup yang menolak untuk mengikuti agenda sang penguasa itu akan diasingkan atau bahkan dibunuh. Jadi, itu adalah topik yang betul-betul panas. Sungguh luar biasa melihat sebuah topik penting yang saking pentingnya hingga membuat orang-orang terbunuh karena berusaha untuk tetap mempertahankan kebenaran. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang, Doni. Iya, saya tahu. Itu sangat menyedihkan, Mario. Tapi ya, itulah kenyataannya. Nah, Mario,
Pernahkah Anda mendengar soal David Sidersky? Tidak, tapi kedengarannya itu adalah nama seorang pemain hoki asal Rusia. Jawaban Anda salah. Oleh karena itu Anda gagal mendapatkan tiket perjalanan gratis ke Aruba. Iya, jadi siapa dia itu sebenarnya? Sidersky, dia adalah seorang sejarawan, seorang ahli kronologi. Nah, anak Konstantin yang bernama Constantius melanjutkan aturan ayahnya itu dan mengambil langkah yang lebih jauh. Dia juga melarang penggunaan kalender Alkitabiah bagi umat Yahudi. Sidersky menulis, pada masa kekuasaan Constantius, sudah tidak mungkin lagi untuk menerapkan penggunaan kalender kuno itu. Itu adalah kalimat yang singkat, tapi dampaknya betul-betul luar biasa. Itu berarti bahwa penganiayaan terhadap orang-orang yang tetap teguh menggunakan penanggalan Alkitab telah mencapai titik di mana tidak ada lagi orang yang berani menggunakannya. Nah, bila seorang sejarawan mengatakan bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan kalender kuno, maka kita semestinya paham bahwa banyak orang yang telah kehilangan nyawa mereka karena itu. Oh, tentu. Sudah pasti demikian. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah kutipan lainnya, jadi mari tolong bacakan. Kutipan ini ditulis oleh Grace Amadon pada tahun 1930-an dan 1940-an. Dia ikut ambil bagian dalam sebuah komite yang menyelidiki penanggalan Alkitabiah. Dia saling bersurat dengan para sarjana Yahudi, para rabi, para ahli kronologi, dan para astronom dari seluruh dunia untuk meneliti bagaimana cara kerja kalender Alkitabiah. Baiklah, tolong bacakan kutipan yang telah saya tandai. Tulisan ini membahas mengenai periode sejarah pada masa konsili Nicea. Baiklah, di dalamnya dikatakan, pada tahun-tahun berikutnya, umat Yahudi melewati masa-masa yang sangat sulit. Penguasa yang beragama Kristen itu melarang penggunaan penanggalan Yahudi dan tidak mengizinkan pengumuman hari-hari raya. Grace mengatakan, komunitas Yahudi betul-betul merasa sangsi mengenai keputusan-keputusan rohani mereka yang penting, yang berkenaan dengan hari-hari raya mereka. Konsekuensi yang datang berikutnya adalah penetapan dan penggunaan penanggalan kalender Ibrani oleh Hillel kedua. Ya, kini kita bisa mendapatkan kalender cetak yang bisa kita gantung di dinding. Kita memiliki aplikasi kalender pada ponsel dan juga komputer kita. Tapi pada zaman itu, mereka tidak memilikinya. Awalnya imam besarlah yang berhak menentukan kapan bulan baru dimulai. Selama Yerusalem dihancurkan, ketua Dewan Sanhedrin mengambil alih tugas itu. Di masa kuno mereka akan membakar kayu di seluruh wilayah Israel yang berfungsi sebagai sinyal bagi suku-suku lain di luar Yerusalem untuk mengabarkan bahwa imam besar telah menyatakan bahwa bulan baru telah dimulai. Hingga akhirnya pada abad keempat mereka sudah menggunakan pelari dan penunggang kuda untuk membawakan pesan. Selama masa penindasan oleh anak Konstantin itu, yaitu Constantius, kerajaan mengganggu alur informasi itu. Para pembawa pesan yang seharusnya mengabarkan bahwa Dewan Sanhedrin telah menetapkan awal sebuah bulan baru pun ditangkap dan juga terkadang dibunuh. Ya, suku-suku lain yang berada di luar Yerusalem itu tidak akan mengetahui hari peribadatan yang telah ditentukan itu bila mereka tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, Doni. Suku-suku yang tersebar di luar Yerusalem itu betul-betul dibuat kebingungan. Kalender lunisolar itu sangat sederhana dan tidak bertele-tele. Mengapa komunitas-komunitas lokal itu tidak memutuskan sendiri kapan bulan baru itu dimulai? Ya, saya tidak tahu mengapa ya, Mario. Mungkin karena tradisi. Tradisi adalah kekuatan yang hebat. Mereka telah mengikuti pengumuman dari Dewan Sanhedrin itu sejak masa ketika Yerusalem dihancurkan. Ingat, sebelum Yerusalem dihancurkan, ketika imam besar masih bertanggung jawab atas penetapan kalender, orang-orang Yahudi yang tersebar itu akan berangkat ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya tahunan. Iya, saya bisa memahami itu. Menunjuk satu orang untuk bertanggung jawab atas kalender akan memastikan bahwa kalender-kalender mereka tetap sesuai dan agar tidak seorang pun harus melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan hari raya hanya untuk mendapati bahwa orang-orang di Yerusalem merayakan hari raya itu di hari yang berbeda. Ya, itulah yang dimaksud Grace ketika dia mengatakan, komunitas orang-orang Yahudi betul-betul merasa sangsi mengenai keputusan-keputusan rohani mereka yang penting, ya, yang berkenaan dengan hari-hari raya mereka. Tindakan Constantius dalam melarang penghitungan kalender Alkitabiah itu juga memberikan dampak bagi umat Kristen Apostolik. Iya, saya yakin begitu. Dari Tertullian, kita bisa mengetahui bahwa kebanyakan umat Kristen pada abad kedua sudah mengubah hari peribadatan mereka ke hari matahari atau hari yang kita kenal dengan nama hari Minggu. Tapi beberapa orang masih tetap teguh untuk merayakan hari Sabat yang sebenarnya selama 1000 tahun. Pada saat itu tidak ada asumsi bahwa hukum Yahwa telah dipakukan di atas salib. Ajaran salah itu baru muncul beberapa lama setelah masa tersebut. Nah, salah satu cara kita bisa mengetahui apakah seorang Kristen pada saat itu masih tetap beriman untuk beribadah di hari Sabat yang Alkitabiah adalah dengan melihat beragam keputusan yang diterbitkan oleh dewan-dewan gereja awal. Contohnya, hampir 40 tahun setelah konsili Nicea di konsili Laodikia. Tunggu dulu. Kapan itu diadakan? Pada tahun 363 hingga 364 Masehi. Itu setelah konsili Nicea. Ya,
Di konsili Laodikia, mereka mengeluarkan pernyataan yang menuntut orang-orang Kristen untuk tetap bekerja pada hari Sabat dan libur pada hari Tuhan. Pernyataan tersebut berisi, umat Kristen tidak boleh mencontoh orang-orang Yahudi dan bersantai di hari Sabtu. Akan tetapi mereka harus bekerja pada hari itu. Namun pada hari Tuhan yang secara khusus seharusnya mereka hormati sebagai orang Kristen, maka adalah keharusan, bila memungkinkan, agar mereka tidak melakukan pekerjaan pada hari itu. Namun bila orang-orang itu terbukti mengikuti orang-orang Yahudi, maka mereka harus diusir dari kekristenan. Tunggu dulu, di sini dikatakan hari Sabtu atau hari Saturnus. Iya, betul. Dan saya ingin menjelaskan hal itu, Mario. Begini, Karl Joseph von Havel adalah seorang uskup Katolik. Dia juga seorang sarjana Yahudi di abad ke-19. Menurutnya, dan di dalam penelitiannya, dia memiliki akses pada dokumen-dokumen asli yang disimpan di dalam arsip Vatikan. Faktanya, di tahun 1895 dan tahun 1896, dia mempublikasikan 2 seri buku yang berjudul A History of the Councils of the Church from the Original Documents. Itu menarik, jadi seharusnya dia betul-betul tahu apa yang dicantumkan di dalam bukunya itu, Doni. Ya, dan menurutnya kata yang digunakan adalah Sabat atau Sabato, bukan Dies Saturni atau Hari Dewa Saturnus. Wah, betulkah itu? Oke, tunggu dulu, Doni. Tahan dulu penjelasan Anda. Iya. Kita akan melanjutkan pembahasan ini setelah rehat sejenak. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar, kami telah kembali. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama program Radio WLC pada hari ini. Nah, Doni, bagi saya adalah menakjubkan melihat bagaimana kita sebagai umat Kristen zaman ini membangun keseluruhan tatanan kepercayaan berdasarkan dari asumsi bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah dan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Kristus. Padahal semua itu keliru. Ya, saya tahu. Tapi orang-orang Kristen pada masa ketika kalender diganti sama sekali tidak kebingungan. Mereka tahu bahwa mingguan planetary kaum penyembah berhala pada awalnya dimulai di Dies Saturni, atau Hari Dewa Saturnus, atau yang kita kenal dengan nama Hari Sabtu. Mereka juga tahu bahwa Sabato atau Hari Sabat yang sebenarnya adalah hari ke-7 dalam mingguan di kalender lunisolar orang-orang Yahudi. Sebuah kalender yang pada saat itu merupakan milik minoritas yang dipandang rendah dan tidak ada seorang penguasa pun ingin bergaul dengan mereka, Doni. Ya, nah sekali lagi, Hari Sabtu atau Hari Saturnus dan Sabato atau Hari Sabat merupakan 2 buah hari yang berbeda, yang ada pada 2 jenis sistem kalender yang berbeda pula. Betul. Nah, beberapa sarjana di era modern sekarang telah salah menduga bahwa yang menjadi perdebatan adalah antara hari Sabtu versus hari Minggu. Tapi kenyataan sejarah telah mengungkap bahwa orang-orang pada zaman itu telah sangat mawas akan keberadaan kalender lunisolar Alkitab dan bagaimana cara menggunakannya. Banyak orang-orang percaya di timur atau di wilayah-wilayah yang berada di luar jangkauan kerajaan Roma menolak untuk meninggalkan penanggalan Alkitab. Nah, Mario, ini adalah kutipan yang menakjubkan dari sebuah buku yang berjudul The Celtic Church in Britain. Tolong dibacakan. Baiklah, Doni. Di dalam kutipan ini dikatakan, orang-orang Kristen itu yang sedang mencari jalan keluar dalam memecahkan permasalahan mengenai perayaan hari Sabat telah berubah untuk lebih menghargai hari pertama dari mingguan kalender Julian. Tapi orang-orang yang tinggal di luar wilayah kerajaan, wilayah-wilayah di mana paham anti-Yahudi tidak pernah ada, tetap memilih untuk terus menghormati Sabat hari ke-7. Iya. Menarik. Jadi bagaimana kalender Julian bisa menjadi kalender yang digunakan untuk tujuan peribadatan? Karena umat Yahudi pada zaman ini menggunakan kalender Alkitab hanya untuk menentukan hari raya tahunan. Mereka sudah tidak menggunakannya untuk menentukan hari Sabat mingguan, Doni. Sama halnya dengan Konstantin yang merupakan sosok penguasa di balik tindakan yang pada akhirnya membuat kalender Alkitab sudah tidak lagi digunakan oleh umat Kristen. Ada seorang Yahudi yang juga bertanggung jawab atas timbulnya reaksi yang kemudian memberikan konsekuensi yang sama besarnya. Sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa aslinya imam besarlah yang bertanggung jawab untuk menetapkan kalender. Iya, tepat sekali.
Tapi setelah runtuhnya Yerusalem tidak ada lagi imam. Jadi ketua Dewan Sanhedrin lah yang kemudian ditunjuk untuk bertugas menentukan kalender. Dia bertugas untuk menyatakan kapan bulan baru dimulai. Juga untuk menentukan apakah sebuah tahun akan menjadi tahun kabisat atau tidak. Tapi karena kalender yang digunakan adalah kalender lunisolar, maka mereka tidak hanya memberikan 1 hari tambahan, tapi mereka memberikan 1 bulan tambahan. Wah. Ingat kan, tadi kita membahas bahwa anak Konstantin yaitu Konstantius berbuat terlalu jauh. Konstantin hanya melarang penggunaan kalender Alkitab bagi umat Kristen, tapi Konstantius melarang penggunaan kalender tersebut sepenuhnya. Dia melarang semua orang untuk menggunakannya. Di sini saya sudah menyiapkan kutipan artikel dari Jewish Encyclopedia. Artikel ini membahas mengenai sejarah kalender. Nah, Mario, tolong dibacakan. Baiklah Doni, di dalam artikel ini dikatakan, di bawah kekuasaan Konstantius, penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi mencapai level di mana perhitungan kalender pada saat itu dilarang dan orang-orang yang melanggarnya akan diberi hukuman yang sangat berat. Itu adalah hal yang menyebabkan mengapa umat Yahudi beribadah di hari Dewa Saturnus atau hari Sabtu. Oke. Untuk merespon situasi itulah, Hillel kedua yang merupakan ketua Dewan Sanhedrin mengambil langkah yang luar biasa pada tahun 359 Masehi untuk memodifikasi kalender kuno Alkitab agar orang-orang Yahudi bisa lebih mudah berbaur dengan orang-orang Kristen. Baiklah, bisakah Anda menjelaskan perubahan apa yang dilakukannya itu, Doni? Baiklah Mario, pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dilakukannya terhadap kalender Alkitab. Lalu kemudian kita akan melihat bagaimana dia bisa mengadopsinya ke dalam kalender Julian. Oke. Pertama-tama Hillel menggabungkan tahun-tahun kabisat menjadi sebuah hal yang permanen. Nah, saya belum bisa membuktikannya, tapi sepertinya siklus khusus tahun kabisat itu telah digunakan dan dipahami sebelumnya. Karena siklus tersebut mengikuti siklus metonik 19 tahun. Itu masuk akal. Itu hanyalah pengetahuan astronomi dasar. Tentu saja orang-orang sudah mengetahuinya, Doni. Nah, menurut artikel lainnya yang dipublikasikan di jufak.org, kalender buatan Hillel itu tidak disusun berdasarkan pengamatan, namun dengan perhitungan matematis dan astronomis. Kalender yang masih digunakan ini menetapkan panjang waktu bulan yang standar dan penambahan bulan-bulan setelah melewati siklus 19 tahun. Sehingga dengan demikian kalender lunar akan digabungkan dengan tahun-tahun solar. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa hanya itulah yang dilakukan oleh Hillel. Tapi sebenarnya dia melakukan lebih dari itu. Dari dalam Alkitab kita tahu bahwa Sabat hari ke-7 dalam kalender Alkitab selalu jatuh pada hari ke-8, ke-15, ke-22, dan ke-29 di dalam siklus bulanan lunar, ya kan? Betul. Dan juga sudah jelas bahwa umat Yahudi pada zaman ini beribadah di hari Sabtu. Mereka sudah tidak lagi beribadah di hari Sabat yang Alkitabiah. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa Hillel lah yang menyebabkan orang-orang Yahudi beribadah di hari ke-7 dalam mingguan kaum penyembah berhala, dan bukan pada hari ke-7 di dalam mingguan kalender Alkitab, Doni? Ya, itu yang saya maksud. Sederhananya, Hillel mengizinkan umat Yahudi untuk merayakan hari Sabat pada hari ke-7 di kalender Julian, dan tetap menggunakan kalender Alkitab untuk menentukan hari-hari raya tahunan. Dan bila hari-hari raya tahunan tersebut bertepatan dengan peribadatan di hari Sabtu dalam kalender Julian, maka aturan penundaan akan diberlakukan. Dengan kata lain, mereka bisa menggunakan kalender penyembah berhala untuk menentukan hari Sabat mingguan dan menggunakan kalender Alkitabiah hanya untuk menentukan hari-hari raya tahunan. Dan itulah yang mereka lakukan hingga pada saat ini. Mereka menggunakan 2 kalender yang berbeda. Iya, dan praktek tersebut telah dilakukan sejak abad ke-4. Pantas saja semua orang mengasumsikan bahwa hari beribadah umat Yahudi adalah hari beribadah yang benar dan sesuai dengan hari Sabat yang Alkitabiah. Ada banyak kutipan yang menunjukkan bahwa para sarjana Yahudi sangat mawas akan fakta bahwa hari Sabtu dalam kalender modern ini bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Misalnya, kutipan yang diambil dari sebuah artikel terbitan Universal Jewish Encyclopedia edisi awal abad ke-20 yang berjudul Holidays. Nah, Mario, tolong bacakan. Baiklah, di dalamnya dikatakan, bulan baru itu masih ada, dan hari Sabat yang sebenarnya masih bergantung pada siklus bulan. Pada awalnya, hari bulan baru dirayakan dengan cara yang sama dengan hari Sabat. Namun kemudian secara perlahan, hari bulan baru menjadi kurang penting lagi, sementara hari Sabat semakin menjadi hari-hari keagamaan dan kemanusiaan semata untuk mendapatkan arahan-arahan dan meditasi rohani, untuk kedamaian dan kesenangan jiwa. Artikel itu ditulis oleh orang Yahudi. Nah, kita tahu bahwa selama zaman Alkitab, hari Sabat dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar yang telah ditetapkan pada masa penciptaan. Betul. Kita juga menemukan ukiran pada makam orang-orang Kristen yang menggunakan penanggalan ganda, yang menggunakan penanggalan kalender Julian maupun penanggalan kalender lunisolar. Kita juga tahu bahwa di pertengahan abad ke-4, Konstantius melarang penggunaan kalender Alkitab. Dan akhirnya, kita tahu bahwa
umat Yahudi pada zaman ini beribadah di hari Sabtu. Jadi masuk akal bila kita menyimpulkan bahwa Hilal lah yang menyebabkan umat Yahudi pada zaman ini tidak lagi beribadah di hari Sabat ke-7 yang asli. Saya percaya begitulah yang bisa dibuktikan dari bukti-bukti yang ada. Alasan lainnya yang bisa membuktikan hal tersebut adalah bahwa Hilal kedua adalah orang yang memperkenalkan aturan yang disebut aturan penundaan. Iya, tadi Anda menyebutkan hal itu. Aturan apa itu, Doni? Pada dasarnya mereka mengatakan bahwa tahun baru Yahudi, Hari Raya Sangkakala, bisa saja tidak jatuh pada hari Minggu, hari Rabu, atau hari Jumat di mingguan Julian atau Gregorian. Bila hari itu jatuh pada hari Minggu, Rabu, atau Jumat, maka hari bulan baru akan ditunda selama 1 hari. Dua aturan lain selain aturan penundaan mengatur dari sudut pandang astronomis yang berhubungan dengan pada hari apa konjungsi jatuh selama bulan ke-7 dalam kalender Alkitabiah. Tapi intinya, aturan tersebut digunakan untuk menyatukan siklus mingguan kalender Julian yang tidak terputus itu dengan siklus mingguan kalender Alkitab yang selalu dimulai baru karena adanya hari bulan baru. Itu betul. Siklus mingguan Alkitab dimulai baru di setiap bulan. Jadi itu artinya bila hari bulan baru pada bulanan bulan ke-7 bertepatan dengan hari Minggu, Rabu, atau Jumat di dalam siklus mingguan penyembah berhala, maka itu akan menyebabkan masalah dalam merayakan hari-hari raya tahunan yang jatuh pada bulan tersebut. Banyak hari-hari raya yang penting yang harus dirayakan pada bulan ke-7 dalam kalender Ibrani. Ada hari trompet di awal bulan. Lalu pada hari ke-10 yang di dalam kalender Alkitab jatuh pada hari kedua dalam sebuah minggu, akan dirayakan hari raya perdamaian. betul. Dan yang terakhir, dari hari Sabat yang satu ke hari Sabat berikutnya, atau pada hari ke-15 hingga ke hari ke-22, adalah hari raya Pondok Daun. Adalah tidak masalah bila hari Sabat mingguan dihitung dengan menggunakan kalender yang sama dengan kalender yang digunakan untuk menghitung hari-hari raya tahunan. Tapi, ketika hari Sabat mingguan dihitung dengan menggunakan siklus mingguan yang tidak terputus, maka itu akan menyebabkan masalah. Benar. Misalnya, hari raya perdamaian tidak bisa jatuh pada hari Sabtu. Sebelum Hilal memperbolehkan penggunaan dua kalender yang berbeda untuk menentukan hari raya mingguan dan hari raya tahunan, aturan penundaan itu tidaklah diperlukan. Anda masih ingat kutipan dari Universal Jewish Encyclopedia tadi kan? Ya, bulan baru itu masih ada dan hari Sabat yang sebenarnya masih bergantung pada siklus bulan. Ketika baik hari Sabat maupun hari-hari raya tahunan digunakan dengan kalender lunisolar, aturan penundaan itu tidaklah diperlukan. Betul. Hanya bila hari-hari raya tahunan dihitung dengan menggunakan satu kalender dan hari Sabat mingguan dihitung dengan menggunakan kalender yang lain, maka disitulah terjadi konflik di mana kita bisa menggunakan aturan penundaan. Oke, saya mengerti. Aturan penundaan digunakan agar hari-hari raya tahunan tidak bertepatan dengan hari Sabtu yang merupakan hari Sabat yang baru. Penyesuaian yang memperbolehkan penggunaan dua kalender itu dianggap sebagai tindakan yang dilakukan Hilal kedua untuk bertahan hidup. Aturan tersebut digunakan untuk merespon penganiayaan brutal yang dilakukan oleh anak Konstantin yaitu Konstantius. Berikut ini adalah kutipan dari seorang sejarawan Yahudi bernama Heinrich Grech. Dia betul-betul memahami betapa penting dampak dari tindakan Hilal tersebut. Kutipan ini diambil dari halaman 573 dari volume 2 bukunya yang berjudul History of the Jews versi bahasa Inggris. Baiklah, di dalam kutipan ini dikatakan, dengan tangannya sendiri, pemimpin itu memutuskan hubungan yang menyatukan komunitas-komunitas yang tersebar di dalam kerajaan Roma dan Persia dengan kepemimpinan. Dia lebih memikirkan kepastian akan berlanjutnya keberadaan agama Yahudi dibanding martabat keluarganya sendiri, dan karena itulah dia meninggalkan fungsi-fungsi yang telah sangat dicemburui dan dicemasi oleh para leluhurnya. Para anggota Sanhedrin menyetujui inovasi tersebut. Ketika Hilal kedua mengizinkan penggunaan dua kalender tersebut, maka dia, sebagai ketua Dewan Sanhedrin, memberikan izin pada umat Yahudi untuk beribadah di hari Sabtu untuk tahun-tahun berikutnya. Dan luar biasanya, hampir setelah 1700 tahun kemudian, tindakan Konstantin dan reaksi Hilal II itu masih bisa mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Buktinya, umat Katolik beribadah di hari Minggu untuk menghormati hari kebangkitan, yang kemudian semakin dihormati ketika Konstantin menetapkan bahwa umat Kristen sudah tidak lagi diperbolehkan untuk merayakan hari Paskah Passover yang dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar dan hanya diizinkan untuk merayakan Paskah Easter yang dihitung dengan menggunakan kalender solar milik kaum penyembah berhala. Kemudian kebanyakan umat Protestan sebagai keturunan rohani paham Katolik juga beribadah di hari Minggu. Dan umat Yahudi beribadah di hari Sabtu. Dan umat Protestan yang beribadah di hari Sabtu juga melakukan hal itu karena hari itu adalah hari ke-7 dalam mingguan modern dan karena mereka berasumsi bahwa karena umat Yahudi beribadah di hari Sabtu, maka itu pasti adalah hari Sabat yang Alkitabiah. Dan umat Muslim pun demikian. Mereka menghormati metode penanggalan penyembah berhala atau kalender Masehi Kepausan dengan beribadah di masjid pada hari Jumat
yang merupakan hari terpenting bagi mereka. Hanya saja tidak mungkin kita bisa mendapatkan Sabat hari ke-7 yang sebenarnya bila kita menggunakan kalender Masehi modern. Karena kalender itu adalah kalender solar yang tidak lebih dari sebuah metode penghitungan waktu kaum penyembah berhala. Betul. Kalender Julian awal diciptakan oleh penyembah berhala untuk digunakan oleh penyembah berhala pula. Kalender tersebut secara resmi diadopsi untuk digunakan dalam urusan gerejawi pada Konsili Nisea. Kalender itu kemudian dimodifikasi oleh seorang astronom bernama Christopher Clavius atas perintah Paus Gregory ke-13. Ya, dari situlah nama kalender itu berasal, yaitu kalender Gregorian, dan di Indonesia kita mengenalnya dengan nama kalender Masehi. Nah, apakah pada saat itu Clavius tahu bahwa kalender itu adalah kalender milik kaum penyembah berhala, Doni? Ya, tentu saja. Para Yesuit adalah orang-orang yang berpendidikan. Ketika Clavius menjelaskan cara kerja kalender Masehi itu, Clavius juga mengakui bahwa kalender Julian sudah diterima untuk digunakan sebagai kalender gerejawi untuk gereja. Sedangkan kalender Alkitab telah ditolak. Ini dia. Kutipan ini berisi penjelasan Clavius mengenai itu. Mario, tolong dibacakan. Baiklah, dalam kutipan ini Clavius mengatakan, Gereja Katolik tidak pernah melakukan ritual Yahudi itu, yaitu merayakan Paskah Passover. Ya, ingat. Paskah Passover hanya bisa dihitung dengan menggunakan kalender lunisolar Alkitab. Betul. Kita tidak akan bisa menemukan Paskah Passover bila kita menggunakan kalender Masehi. Itu karena kalender tersebut adalah kalender solar atau kalender matahari. Luar biasa. Kalender Gregorian itu memang sepenuhnya merupakan kalender penyembah berhala, kan? Iya. Nah, Konstantin ingin menyatukan kerajaannya dan dia berhasil melakukannya dengan cara menyatukan kedua agama dan melarang penggunaan kalender Alkitab untuk merayakan hari kematian Yahusua. Hillel kedua ingin memastikan agar agama Yahudi tetap bertahan dan terus ada. Dan dia berhasil mencapai tujuan pribadinya itu dengan cara berkompromi dengan paham penyembah berhala dan memodifikasi kalender Alkitab. Hasil dari tindakan Konstantin dan reaksi Hillel itu adalah terciptanya asumsi bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang Alkitabiah. Dan hari Minggu adalah hari ketika Yahusua dibangkitkan. Jadi, baik umat Kristen maupun Yahudi telah menentukan hari peribadatan mereka dengan menggunakan kalender solar kaum penyembah berhala dan tidak lagi merayakan hari Sabat Yahwa yang sebenarnya. Iya. Saya tahu banyak orang yang melakukan itu karena mereka tidak tahu, tapi tetap saja itu membuat saya merasa sedih dan penggunaan kalender matahari penyembah berhala untuk menghitung hari-hari peribadatan yang bertujuan untuk menghormati Yahwa adalah hal yang justru tidak menghormatinya. Ini sungguh sebuah hinaan yang besar. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Dan ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC di seluruh dunia. Jadi, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasa terganggu oleh berbagai perintah dalam Perjanjian Lama, seperti perintah untuk menyuruh orang Israel untuk memusnahkan kota ini atau penduduk itu dan membunuh semua orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bahkan bayi? Tampaknya itu tidak konsisten dengan karakter kasih Sang Pencipta, bukan? Tapi ada alasan untuk itu. Nah, cari tahu apa itu. Kunjungi situs web kami di www.worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan carilah artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab. Pelajari mengapa perintah seperti itu telah diberikan oleh Bapa yang pengasih. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Nephilim di dalam Alkitab di www.worldslastchance.com. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia.
Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, sekarang saatnya untuk memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar di seluruh dunia. Nah Doni, hari ini kita mendapatkan pertanyaan yang dikirimkan dari Phil Jones di negeri nan jauh di bawah sana, tepatnya di Wollongong, Australia. Dia menuliskan, apakah para pastor memang harus digaji? Oke, baiklah. Phil, bila Anda selama ini selalu mendengarkan Radio WLC atau sering mengunjungi situs kami, maka Anda pasti tahu bahwa di Radio WLC kami percaya bahwa Yahwa sedang mengingatkan orang-orang percaya pada zaman ini untuk memisahkan diri dari segala jenis agama dan denominasi yang terorganisir tanpa pengecualian. Betul. Di kebanyakan versi terjemahan Alkitab, dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dikatakan, "Mari keluarlah darinya, hai umatku." Padahal ayat itu bukanlah sebuah ajakan, itu adalah sebuah perintah. Jadi terjemahan yang lebih tepatnya adalah, tinggalkanlah dia, hai umatku. Karena semua gereja telah melakukan hal yang salah, baik menolak terang yang baru, ataupun tetap berpegang pada ajaran lama yang salah, atau keduanya. Iya, betul. Tapi saya tetap menghargai pertanyaan itu. Karena prinsip Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah sebuah prinsip yang juga bisa diterapkan untuk berbagai situasi. Singkatnya ya, saya percaya bahwa bila ada organisasi agama yang secara aktif mengabaikan ajaran salah dan terus mencari terang yang baru, maka para pastor yang ada di dalam organisasi itu harus digaji bila mereka berkomitmen terhadap kebenaran. Baiklah Mario, tolong bacakan kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 17 hingga 18. Baiklah, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja patut mendapatkan upahnya, atau dengan kata lain, seorang pekerja patut untuk digaji. Di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 24 dikatakan bahwa Yahwa menyukai keadilan. Prinsip itu sangat penting sampai-sampai Yahwa dalam Taurat yang diberikannya kepada Musa mengatakan bahwa binatang yang digunakan untuk menggiling gandum harus diupah dengan memberinya gandum untuk dimakan. Nah, kalau binatang saja harus diupah seperti itu, apalagi manusia. Prinsip ini harus diterapkan di semua aspek kehidupan. Ya, orang-orang yang bekerja penuh waktu bagi Yahwa pun patut mendapatkan upah. Baik bila mereka itu adalah pastor yang dipekerjakan oleh organisasi atau seorang pekerja Alkitab yang didatangkan untuk membagikan ajaran-ajaran mengenai Alkitab ataupun seorang misionaris. Nah, Mario, tolong bacakan kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga 14. Itu adalah pernyataan yang kuat yang menyarankan bahwa orang-orang yang bekerja demi Yahwa harus disokong secara finansial. Baiklah, di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga 14 dikatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Yahusua? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Yahosua dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kambing domba dan yang tidak minum susu domba itu? Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Eloa perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu.
Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Yahwa telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Yahwa ingin agar anak-anaknya bahagia. Jadi prinsip ini harus diterapkan dalam artian yang lebih luas ya, yaitu bahwa semua orang yang kita pekerjakan harus diupah sepatutnya dan seadilnya atas pekerjaan mereka. Kita tidak menghormati Yahwa bila kita mengupah orang-orang yang kita pekerjakan dengan upah yang serendah mungkin, hanya karena kita tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Iya, dan tentunya semua orang yang bekerja demi Yahwa dalam hal apapun harus disokong sebisa mungkin. Saya ingin melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, kitab suci dengan jelas telah mengatakan bahwa seorang pekerja harus diberi upah yang adil. Tapi bagaimana kita bisa menyokong orang-orang yang telah meninggalkan gereja-gereja yang telah tersesat? Nah, Doni, kita bukanlah anggota organisasi di mana kita akan memberikan persepuluhan atau persembahan-persembahan. Jadi bagaimana? Memberi kepada Yahwa adalah salah satu hal yang paling bermanfaat dan menyenangkan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepadanya. Ketika kita melakukan pengorbanan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, Yahwa akan memperhatikannya dan Dia akan memastikan bahwa perbuatan baik kita itu akan dibalasnya. Mungkin balasannya itu bukan berupa uang, tapi Yahwa akan memastikan bahwa kita akan mendapatkan upah bila kita membantu orang lain. Betul, di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 17 pun dikatakan hal yang sama. Saya selalu menyukai ayat ini. Di dalamnya dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Yahwa, yang akan membalas perbuatannya itu. Kita tidak bisa memberi Yahwa lebih banyak daripada yang Dia berikan kepada kita. Karena Dia akan selalu memberi lebih banyak. Betul. Ayat lainnya yang sama hebatnya adalah kitab Matius, pasal 25 ayat 40. Apakah Anda mengetahui isinya, Mario? Oh ya, itu adalah ayat yang lebih baik. Di dalamnya dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Arti dari ayat tersebut adalah bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Maka begitu pula kita memperlakukan Yahwa. Kita tidak perlu menjadi anggota sebuah organisasi untuk bisa memberi kepada Yahwa. Mungkin ada seorang ibu muda yang kesulitan untuk memberi makan anak-anaknya. Maka Anda bisa memberi kepada Yahwa dengan cara membagi apa yang Anda miliki. Atau bahkan menggunakan beberapa dari persembahan Anda itu untuk membantu memberi makanan dan pakaian kepada anak-anaknya. Mungkin seorang kenalan Anda tidak mampu membayar biaya pengobatannya dan Anda bisa membantunya. Intinya, apa yang kita lakukan untuk memberkati orang lain sama saja artinya bila kita melakukan itu kepada Yahwa, karena Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi bila kita bisa meringankan penderitaan atau kecemasan orang-orang di sekitar kita, maka orang-orang di sekeliling kita akan bahagia dan tentunya Yahwa sendiri juga akan merasa lebih bahagia. Iya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain selain dalam hal finansial. Misalnya di wilayah utara di mana iklim membuat wilayah tersebut dipenuhi salju. Membersihkan salju dari jalanan adalah hal yang sangat sulit bagi orang-orang tua. Oleh karena itu, kita bisa membantu dengan melakukan pekerjaan tersebut untuk menolong mereka. Betul. Jadi intinya adalah Yahuswa menjalani hidup untuk memberkati orang lain. Bila kita ingin menjadi seperti Dia, maka kita juga harus melakukan itu. Memperlakukan orang lain sesuai dengan cara yang kita inginkan orang-orang memperlakukan kita. Adalah hal yang lebih dari sekedar sopan. Nah, itu berarti bahwa bila mata pencarian seseorang bergantung pada kita, maka kita harus mengupahnya dengan adil. Bila kita melihat seseorang dengan tanpa pamrih memberikan waktu mereka untuk membagikan kebenaran, maka kita harus melakukan apapun yang kita bisa untuk menyokong mereka. Baik itu secara finansial, spiritual, atau apapun. Iya, itulah prinsipnya. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain dan mengakui bahwa orang yang kita pekerjakan memang layak untuk diupah dengan adil dalam kondisi apapun. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Pada tanggal 27 Juni 1880, seorang gadis kecil lahir di Tuscumbia, Alabama di Amerika Serikat. Dalam sepanjang perjalanan hidupnya, tidak banyak yang bisa dikenang selain dari sesuatu yang terjadi ketika dia baru berusia 1,5 tahun. Hari ini, tidak ada yang mengetahui dengan pasti apa yang diidap oleh anak ini. Beberapa orang mengatakan itu adalah demam berdarah, yang lain mengatakan meningitis, tetapi akibatnya adalah gadis kecil tersebut kehilangan penglihatan dan pendengarannya. Dia juga kehilangan sebagian besar indera perasanya. Cacat semacam itu akan sangat menghancurkan bagi siapapun, tetapi Helen Keller tidak membiarkan kondisi ini membatasinya. Dia belajar bahasa isyarat dan bahkan kemudian belajar berbicara. Dia lulus dari Radcliffe College, sebuah cabang Universitas Harvard khusus perempuan yang setara dengan sekolah khusus pria sebelumnya. Dia adalah seorang penyandang tunarungu dan tunanetra pertama yang mendapatkan gelar Bachelor of Art. Dia melakukan perjalanan ke lebih dari 40 negara dan sering memberikan pidato di depan umum. Sebuah publikasi kontemporer pada masa itu mengomentari salah satu pidatonya dengan berkata, "Sebuah pesan optimisme, harapan, sukacita, dan pelayanan penuh kasih. Sebuah pesan yang akan bertahan lama bagi mereka yang cukup beruntung untuk menerimanya." Gadis luar biasa yang dengan cemerlang telah menang atas 3 penderitaan, kebutaan, kebodohan, dan ketulian. Dia berbicara dengan bibirnya sendiri mengenai kebahagiaan, dan itu akan selalu dikenang oleh para pendengarnya sebagai bagian dari sebuah pengajaran yang menginspirasi. Meskipun dia menghadapi kesulitan yang luar biasa dalam hidupnya, Helen Keller tidak pernah menyerah dan dikenang sebagai aktivis politik yang bekerja keras untuk membela hak-hak perempuan dan orang cacat. Para pendengar, Anda mungkin tidak menghadapi kesulitan fisik yang dihadapi Helen Keller, tetapi kesulitan dalam hidup Anda mungkin terasa sama luar biasanya, sama menakutkannya, dan sama-sama sulit diatasi seperti persoalan hidup yang dihadapi Helen Keller. Para pendengar, disinilah iman masuk. Dalam jurnal pemuritannya, Jean Pierre de Caussat menulis, "Hidup dengan iman berarti hidup dengan sukacita, hidup dengan kepastian dan tidak terganggu oleh keraguan. Itu berarti bertindak dengan keyakinan penuh pada semua yang harus kita lakukan sambil berserah setiap saat kepada kehendak Yahwa." Kita harus menyadari bahwa demi menstimulasi dan memperkokoh iman, Yahwa mengizinkan jiwa kita diserang dan dilanda dengan derasnya arus kesusahan, dengan begitu banyak masalah, begitu banyak rasa malu dan kelemahan, dan begitu banyak kemunduran. Karena adalah sangat penting untuk tetap beriman mencari Yahwa pada saat menghadapi semua hal-hal ini. Para pendengar, apapun kesulitan yang Anda hadapi, hambatan apapun yang menghadang di jalan Anda, ada cara untuk mengatasinya. Dan itu adalah melalui iman kepada Yahwa. Kebutuhan pribadi Anda dapat menjadi alasan untuk menyampaikan permohonan. Nyatakanlah kebutuhan Anda, sukacita Anda, kesedihan dan ketakutan Anda di hadapan Bapa. Anda tidak dapat membebani Dia. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikannya. Alkitab mengajarkan bahwa Yahwa penuh belas kasihan. Ini berarti bahwa hatinya yang agung tersentuh oleh kesedihan-kesedihan kita, bahkan oleh ungkapan perasaan kita. Tidak ada sesuatu yang terlalu rumit baginya untuk diselesaikan. Dalam setiap keadaan darurat, Dia telah mempersiapkan jalur pelepasan. Dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 33, Yahusua berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya.
Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar, kami telah kembali. Nah Doni, menurut saya hal yang paling menakjubkan dari topik hari ini adalah bahwa perbuatan yang sepenuhnya dimotivasi oleh agenda politik yang ambisius bisa memberikan dampak yang bertahan sangat lama pada ketiga agama yang bersumber dari Abraham. Karena hal ini tidak hanya memberikan dampak bagi umat Katolik, tapi juga berpengaruh bagi umat Protestan yang beribadah di hari Minggu. Nah, bagi umat Protestan yang beribadah di hari Sabtu, bagi umat Yahudi, dan bahkan bagi umat Muslim karena mereka beribadah di hari Jumat. Sungguh luar biasa. Yang perlu kita pertanyakan adalah mengapa? Karena kita tahu bahwa setan adalah dalang di balik semua ini. Umat Katolik menganggap Konstantin sebagai orang suci. Iya, tentu saja. Tapi dia bukanlah orang suci. Sebagai pemimpin dari kerajaan yang menganut agama penyembah berhala, gelar yang diberikan kepadanya adalah Pontifex Maximus. Iya, gelar yang sama yang diberikan kepada Paus pada zaman ini. Tepat sekali, Mario. Ya, gelar yang sama. Dan dia memegang posisi dan gelar itu hingga dia meninggal. Dia adalah orang yang amat sangat rusak. Dia bahkan membunuh anaknya sendiri. Jadi bagaimana bisa seseorang yang sangat rusak seperti itu memiliki dampak yang sangat besar bagi ketiga agama monoteistik dunia yang bersumber dari Abraham? Kedengarannya seakan setan memanfaatkannya, Doni. Ya, tepat sekali, Mario. Itu adalah langkah rumit yang dilakukan oleh setan. Pertama-tama, dia menetapkan siklus mingguan 7 hari yang palsu. Mingguan 7 hari dengan siklus yang tidak terputus itu tidak sesuai dengan siklus mingguan yang ada di dalam kitab suci. Lalu, dia tidak hanya melarang penggunaan kalender Alkitab bagi umat Kristen maupun Yahudi, tapi dia juga melakukannya dalam periode waktu yang sangat lama, sehingga orang-orang tidak akan mengetahui bahwa kalender telah diubah. Seberapa banyak umat Kristen pada hari ini yang tahu bahwa semua itu terjadi pada Konsili Nisia? Ya, sepertinya tidak banyak yang tahu. Sebelum saya mempelajarinya, yang saya tahu mengenai Konsili Nisia hanyalah Credo Nisia. Itu saja. Saya sama sekali tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat pembicaraan mengenai penggunaan kalender yang berbeda, Don. Itulah agenda setan selama ini. Dia telah mengubur dalam-dalam kebenaran mengenai kalender Alkitab, hingga orang-orang bahkan tidak lagi mempertanyakan kalender modern. Karena siklus kalender itu tidak terputus. Dan karena waktu adalah hal yang juga tidak terputus, maka orang-orang mengasumsikan bahwa siklus mingguan yang kita gunakan sekarang itu, ya memang selalu seperti itu sejak dahulu kala. Lalu kemudian terjadilah pergantian kalender dari kalender Julian ke kalender Gregorian atau Masehi, tanpa mengganti siklus mingguan itu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tipuan besar yang mengatakan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat, karena itu jatuh pada hari ke-7 dalam sebuah minggu, dan bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Yahosua, karena itu adalah hari pertama dalam sebuah minggu, tepat sehari setelah hari yang disalahpahami sebagai hari Sabat yang sebenarnya. Ya, itu adalah sebuah tipu daya yang sangat hebat. Betul, seperti itulah tepatnya, Mario. Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana kita bisa tahu dengan pasti bahwa kita sudah dekat dengan hari kiamat? Begini, setelah 1700 tahun kebenaran dikubur, sekarang ini sorga mulai memulihkan dan membagikan kebenaran itu. Dan itu adalah hal yang bagus. Karena seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, kitab Wahyu menunjukkan bahwa konflik terakhir adalah konflik dalam hal peribadatan. Betul. Nah, Mario, kalau bisa tolong buka dan bacakan kitab Wahyu pasal 13.
Tentu saja, di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 12 dikatakan, "Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh." Lalu kemudian di dalam kitab tersebut dikatakan apa yang akan dilakukannya, yaitu menipu seluruh dunia. Lalu dalam ayat 15 kembali dikatakan hal yang berhubungan dengan peribadatan. Di dalamnya dikatakan, "Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh." Selama ini memang selalu seperti itu. Di Taman Eden, Adam dan Hawa diberikan pilihan untuk mematuhi Yahwa atau mendengarkan si ular tua itu dan tidak menghormati sang pencipta mereka. Pada akhir hayatnya, Yosua memberikan pilihan yang sama kepada orang-orang dengan berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Lagi dan lagi, orang-orang Israel lagi-lagi terjerumus ke dalam kemurtadan. Mereka berpaling dari Yahwa dan menyembah tuhan-tuhan lain. Akhirnya, di Gunung Karmel, Elia berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Yahwa itu Eloah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Di hari akhir ini pun tidak ada bedanya, karena kesetiaan kita akan ditujukan oleh ketaatan kita. Ya, itu adalah poin yang bagus. Orang-orang sudah terlanjur berasumsi bahwa ketaatan kepada Yahwa adalah hal yang bersifat legalis. Mereka tidak paham bahwa ketaatan yang sempurna hanya bisa dilakukan melalui iman di dalam Yahusua. Jadi itu bukanlah hal yang bersifat formal semata. Satu-satunya cara kita bisa taat adalah dengan melalui iman. Dan kesetiaan kita, kasih kita akan ditujukan oleh ketaatan kita. Yahusua juga mengatakan hal itu. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 15, dia mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Permasalahan ini adalah hal yang lebih besar dari yang orang-orang sadari. Ini bukanlah sekedar fakta-fakta sejarah yang usang. Fakta-fakta ini memiliki hubungan dengan orang-orang yang hidup di hari-hari akhir. Ketika nantinya setan menyamar menjadi Yahusua dan mengklaim bahwa dia telah mengubah hari peribadatan dari hari Sabtu ke hari Minggu untuk menghormati kebangkitannya, maka apakah kita telah mengetahui firman Yahwa dengan cukup baik? Apakah kita mengenal sifat ilahinya dengan baik sehingga kita tahu bahwa dia tidak akan pernah berubah? Apakah kita akan mampu mengenali setan yang menyamar itu? Itulah mengapa topik pembahasan ini begitu penting. Jangan sampai kita tertipu untuk mempercayai ajaran salah, karena itu adalah ajaran yang sudah sangat kuno. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita tidak mematuhi Yahwa hanya karena kita tidak mengetahui kebenaran. Setiap orang harus mempelajari Alkitab demi diri mereka sendiri. Izinkanlah Roh Kudus menjadi guru kita. Kenalilah Yahwa demi diri kita sendiri. Hanya itulah cara agar kita bisa bertahan melewati hari-hari di depan. Amin. Hubungan pribadi dengan Yahwa adalah hal yang paling penting. Bagi para pendengar yang tertarik untuk mempelajari tentang kalender Alkitab dan cara kerjanya, ketahuilah bahwa kami telah menemukan bukti-bukti di dalam kitab suci yang bisa memberikan jawabannya, dan silakan kunjungi situs kami. Di sana kami memiliki banyak artikel dan video-video yang membahas mengenai hal itu. Dan tolong, jangan langsung percaya dengan apa yang kami katakan. Silakan pelajari sendiri. Itu sangat penting. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda. Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.